di dalam Javanes Royal Wedding yang mantap banget. Udah ya, kita udah bisa lihat aja sampai jam segini aja masih rame banget yang datang. Di dalam ngantri pun masih panjang sekali gitu. Dan udah tau lah, memang udah expected bahwa tidak akan mungkin bisa ngobrol lama-lama, nggak akan mungkin bener-bener datang salaman foto itu aja tadi kayaknya Al tuh udah nggak makan udah entah berapa jam, jadi dia pas aku mau salaman itu dalam keadaan kelaparan banget, jadi sempat sebentar dia cuma makan mungkin cuma sesuap dua suap, habis itu langsung salaman lagi. Tapi indah banget di dalam ya, tetap ciri khasnya Mas Dhani itu tetap terasa banget gitu, dan penggabungan antara musik, seni, Jawa banget, tetap rocknya juga tetap ada gitu. Ini sih menyenangkan. Unduman tuh hari ini Bunda Maya tidak hadir ke Eropa, seperti apa? Iya, aku kurang tahu nih ya beritanya yang seperti apa, tapi yang pastilah itu sebagai seorang ibu aku pun bisa membayangkan, pasti membahagiakan sekali. Hari ini kemarin juga katanya udah mulai ada prosesi ya gitu. Jadi ya doakan aja. Badan penampilannya hari ini menarik banget. Penampilannya hari ini menarik banget. Seperti apa? Bulan kita di dalam seperti apa? Siapa lagi kan ini pernikahan pertama anak sama. Iya. Biar bagaimanapun pasti happy ya. Semua di dalam kelihatan indah, kelihatan happy, menyenangkan, semuanya full of love. Mbak Dana langsung aja nih dengan penampilan baru, hidung baru seperti apa sih Kak? Ya alhamdulillah. Gua bingung mau jawab apa. Ya alhamdulillah ya udah. Ini memang berarti hari ini tuh hari ke-16 ya dari aku kemarin awal bulan rhinoplasty di Bangkok kebetulan, dan memang baru 4 hari lalu aku sampai lagi ke Indonesia, dan ya udah alhamdulillah berkegiatan lagi. Pada akhirnya memutuskan untuk OP hidung gitu, apa sih yang membuat kamu jadi OP lagi gitu alasannya? Ya. Jadi sebenarnya ini adalah plan yang aku punya udah lama. Cuma aku memang nggak pernah share sama siapapun. Cuma makanya kalau misalnya dilihat, aku selalu bilang apakah setelah facelift akan melakukan apa lagi? Aku selalu bilang possibly, kemungkinan besar. Tapi aku nggak pernah share apa. Bahkan semua prosedur operasi plastik surgery yang aku lakukan itu semuanya sebetulnya sudah ridho dan restu dari almarhumah mama. Jadi semua tuh udah aku omongin. Mama kan gak ada bulan Januari gitu. Aku pertama kali waktu itu surgery di tahun 2023 itu facelift, lower facelift di Korea. Lalu 2025 ini aku melakukan 2 prosedur. Di bulan Februari itu facelift juga, cuma wajah bagian tengah ke atas, dan kemarin ini aku melakukan rhinoplasty. Dan semua ini sudah aku minta izin sama mama dan mendapatkan restu dari beliau. Bahkan sebetulnya kalau boleh aku cerita sedikit dan share sedikit, yang support sekali untuk aku melakukan prosedur itu sebenarnya adalah beliau gitu ya. Dan ini adalah suatu plan yang sudah aku persiapkan dari jauh-jauh hari. Dulu waktu 2023 mama masih ada, jadi waktu aku surgery waktu itu mama nggak nemenin, cuma mama lah yang waktu itu doain pada saat aku lagi di ruang operasi juga. Beliau tuh yang nggak berhenti zikir, dia berdoa, ngaji, sholat dan segala macam untuk kelancaran semuanya. Dan tahun ini karena memang sudah aku planning dari bertahun-tahun sebelumnya. Kenapa sampai segitu lamanya? Karena pertama biayanya nggak kecil, biayanya besar banget. Ratusan juta. Iya. Berapa Mbak? Jadi kalau yang untuk rhinoplasty sendiri kemarin aku melakukan di Bangkok ya, di Thailand, dengan dokter yang namanya ini udah terkenal banget untuk urusan rhinoplasty, memang terkenal, he is the best. Memang beliau yang terbaik gitu ya, namanya Dr. Kosit. Ya, kita udah tahu kalau udah nyebut namanya beliau, kita udah tahu bahwa ini pasti urusannya mahal. Dan memang betul pada saat aku cek juga harganya itu 660.000 baht, kalau misalnya dikurskan itu sekitar 300 juta rupiah gitu. Jadi memang secara dananya juga butuhnya besar. Aku juga harus libur sekian lama, nggak kerja gitu, sehingga otomatis penghasilanku juga nggak ada selama sekian lama. Anakku juga aku mesti pikirin gimana pengaturannya. Jadi ini semua sudah aku persiapkan udah sejak lama sebenarnya. Tapi puas nggak sih dengan hasilnya? Alhamdulillah aku happy dengan hasilnya, dan mohon doanya dari semua supaya recovery. Ada next lagi sih Mbak, maksudnya yang mungkin ada? Tidak menutup kemungkinan. Memang belum merencanakan apapun dalam bentuk cuma tidak menutup kemungkinan. Mbak Deda menghadapi Oke, aku jawab. Terus menghadapi pro kontra dari netizen sendiri seperti apa? ada sinus nggak ada. Aku tidak ada masalah dengan ini. Jadi sebetulnya 100% aku melakukan tindakan ini memang untuk kebutuhan estetik. Kenapa? Karena aku
ini yang sebetulnya juga kenapa mungkin aku jelasin sedikit kenapa almarhumah mama itu dulu sangat amat supportif. Bahkan beliau dulu yang pertama kali bilang kamu harus benerin, kamu harus menjaga. Kenapa? Karena beliau bilang kamu masih bekerja di dunia entertainment dan ini masih menjadi sumber nafkah utama aku, gitu. Jadi karena itu untuk aku yang usia aku ini 47 tahun loh, teman-teman, 47 tahun usia aku. Untuk aku bisa terus bertahan di dunia entertainment di usia aku yang udah sekarang ini itu gak gampang. Dan banyak memang hal-hal yang harus aku lakukan, aku korbankan mungkin ya. Tapi habis gimana? Sampai saat ini inilah yang masih aku. Gitu. Jadi ya anggaplah ini sebagai investasiku. Mudah-mudahan dengan cara begini aku masih bisa mempertahankan karirku, memperpanjang umur karirku. Gitu. Jadi kebutuhannya estetik. Pada saat aku ketemu sama dokter Kosit, aku juga bilang sama beliau. Aku langsung bilang sama beliau gini, dok, saya ini mau operasi hidung buat bekerja, saya bilang gitu. Jadi saya ini kepengen hidung saya bagus saat dilihat di kamera. Jadi aku tunjukin sama dia tuh YouTube aku pada saat aku lagi diwawancara sama teman-teman tuh di YouTube kan ada tuh, aku kasih lihat. Sehingga beliau lihat, oh ternyata di kamera tuh wajahnya Denada seperti ini. Sehingga yang perlu dibenerin ini supaya di kamera terlihat di layar TV terlihat lebih serasi. Sebenarnya itu. Jadi pertanyaannya apa? Pro kontra dari netizen. Itu udah pasti. Udah tahu bahwa itu memang akan terjadi, expected, aku pun tahu ya, tapi aku bisa bikin apa? Ini keputusannya memang sudah keputusan aku, sudah pertimbangkan masak-masak, segala resikonya ya memang sudah aku pelajari juga, sampai pemilihan dokter pun sudah aku dengan hati-hati aku lakukan gitu. Jadi ya aku nggak akan bisa merubah semua netizen untuk jadi pro, ya nggak apa-apa, itu namanya memang ya sudahlah. Tapi terlihat lebih beda, lebih cantik dan berbeda seperti bukan Denada di wajahnya itu seperti apa ketika mengaca gitu kan? Ya sejujurnya kalau aku sih alhamdulillah happy aja dengan hasilnya. Tapi yang lucu sebenarnya Aisyah. Sampai saat ini aku masih belum ketemu sama dia langsung. Dan aku itu video call sama Aisyah itu sehari bisa 3 kali, 4 kali video call. Dan sampai sekarang dia masih belum nyadar kalau aku habis rinoplasti. Dan aku belum ngomong sama dia gitu. Alasan kenapa aku nggak ngomong karena 2002 bulan Februari waktu aku facelift, aku bilang sama Aisyah, yang ibu mau facelift ya, doain ya, aku bilang gitu. Gara-gara aku bilang itu malamnya dia nggak bisa tidur. Besokannya dia nangis, dia telepon aku, dia bilang, ibu aku nggak bisa tidur tadi malam. Kenapa? Aku bilang karena aku takut. Karena kamu bilang kamu mau surgery. Dia ini kan anak yang punya pengalaman yang mungkin kurang enak ya sama rumah sakit ya. Dia berurusan dengan rumah sakit, dia ngelihat hal-hal yang mungkin menyakitkan buat dia di rumah sakit. Apalagi dia juga pernah menjalani namanya surgery. Sehingga itu menakutkan buat dia untuk tahu aku menjalani namanya surgery. Walaupun itu surgery-nya untuk surgery kecantikan. Sehingga kali ini aku nggak bilang sama dia. Jadi selama aku di Bangkok, aku video call-an sama dia. Selama itu hidung aku masih bengkak dan masih ada ininya, aku nggak liatin kameranya ke muka aku. Tapi pernah sekali aku nggak tahan karena aku kangen banget sama dia, aku liatin terus dia kaget, terus dia ngomong gini, ibu kamu surgery lagi, dia bilang gitu. Terus aku kaget, aku ketawa, terus aku cuma bilang gini sama dia, kenapa kamu mikir ini surgery? Kenapa kamu nggak mikir aku cuma pakai nose patch biasa? Terus dia diam. Oh iya juga ya, dia bilang gitu. Ya aku pikir udah biarin aja. Nanti kan bentar lagi nih aku mau pulang ke Singapura, dia akan lihat sendiri, nanti aku baru akan. Tapi melihat perubahan dari mukanya Kak Dena sendiri, Dia sih sampai sekarang sih sate-sate karena kita kan suka pakai filter WhatsApp tuh yang nanti ada kupingnya, yang mukanya jadi gimana gitu, sehingga dia nggak begitu nandain kayaknya gitu sih. Kak Dena, biasanya kan wanita kalau mau bercantik diri itu ada momen-momen spesial yang ingin dijalani. Ini Kak Dena ada momen spesial? Ada, momen spesialnya adalah karena memang udah sadar usianya udah segini tapi masih berkarir di dunia entertainment. Gak gampang sih mas buat kita yang udah usia segini gitu, apalagi mungkin ya kita dunia entertainment itu walaupun orang suka bilang tapi hal untuk bisa survive ya harus skill dong yang utama, betul. Mau kita akui mau kita tidak akui, tapi menjaga penampilan itu adalah bagian yang udah nggak bisa terlepas dari dunia entertainment. Recovery-nya lama nggak sih Mbak Den? Sejujurnya aku hanya 2 hari setelah operasi aku minum painkiller. Hari ketiga aku udah gak minum painkiller lagi. Bengkak itu aku baru pertama bengkak, kedua bengkak, ketiga bengkak.
keempat mulai turun. Alhamdulillah, karena aku udah tahu dari pengalaman yang sebelumnya apa yang kira-kira aku harus lakukan. Jadi menjaga imun tubuh, jangan terlalu capek. Semua pantangan dari dokter juga aku jalani, aku nurut yang kayak begitu. Gitu sih. Oke. Makasih Kak Nenda. Makasih banyak.